Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga hari ini kita bisa kembali berjumpa. Hari ini kita bisa kembali bertemu untuk saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Saudaraku, tentu sebagai manusia, kita tidak boleh bosan untuk saling menasihati di antara kita. Sebagai manusia yang hidup di permukaan bumi ini dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selayaknya memang kita harus saling nasihat menasihati. Apabila saudara kita melakukan kesalahan, maka kita nasihati mereka. Dan apabila kita melakukan kesalahan, maka kita mengharapkan saudara kita juga menasihati kita, agar kesalahan yang kita lakukan dan kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita bisa tidak diteruskan dan bisa terselesaikan. Saudaraku, hari ini saya ingin memberikan sebuah nasihat yang mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua, yaitu nasihat tentang hasad. Saudaraku, kita sering mendengar kata hasad. Bahkan mungkin ada di antara kita yang memiliki sifat hasad tersebut. Terkadang tanpa kita sadar, kita sudah menanamkan dalam diri kita sifat hasad ini, sehingga itu adalah merupakan sebuah bentuk hal yang kemudian bisa merugikan diri kita. Hasad itu adalah tamanni zawalan ni'mah, yaitu keinginan yang ada pada diri kita untuk terhadap hilangnya nikmat yang ada pada diri orang lain. Sejatinya hasad itu adalah keinginan yang timbul dalam diri seorang manusia akibat dari nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang lain. Dia ingin nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang lain bisa hilang dari dirinya. Dia tidak menginginkan orang lain bahagia. Dia tidak senang apabila melihat orang lain bisa menikmati kebahagiaan. Dia tidak ingin melihat orang lain senang dengan anugerah dan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Tapi dia senantiasa berupaya semaksimal yang dia mampu untuk bisa menghilangkan segala bentuk kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain tersebut. Hasad ini, saudaraku, tidak hanya bisa menyakitkan, tidak hanya bisa melukai perasaan orang lain selain daripada diri kita. Justru hasad ini akan berbalik kepada kita dan akan membahayakan diri kita sendiri. Orang yang hasad, hidupnya tidak akan pernah mengalami ketenangan. Orang yang hasad tidak pernah merasa bahwa dia adalah merupakan orang yang merdeka. Orang yang hasad, dia akan merasa bahwa dunia ini terus terasa sempit bagi dirinya. Bagaimana tidak, saudaraku? Segala bentuk kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain, maka dia akan merasa bahwa nikmat tersebut bukanlah merupakan sebuah anugerah yang Allah berikan kepada orang tersebut. Dia cari-cari bagaimana caranya supaya nikmat itu bisa hilang dari diri orang yang dia lakukan hasad kepadanya. Dia tidak bisa tidur siang dan malam, memikirkan bagaimana cara agar orang tersebut tidak lagi bisa menikmati nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan.
Dia tidak bisa hidup sebagai manusia normal. Karena pada akhirnya dia hanya memikirkan bagaimana caranya supaya orang lain bisa celaka. Dia hanya memikirkan bagaimana supaya orang lain bisa binasa. Dia hanya memikirkan bagaimana orang lain bisa terluka akibat dari perbuatan hasad yang dia lakukan. Untuk itu saudaraku, bahwa hasad ini tidak hanya kemudian bisa membahayakan orang yang kita berbuat hasad kepadanya, akan tetapi justru hasad tersebut akan kembali bahayanya kepada kita sendiri sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hasad tersebut. Maka jangan pernah merasa bahwa kita orang yang sering sekali melakukan perbuatan hasad, kemudian kita merasa bahwa kita ini sudah merdeka. Kita merasa senang bahwa kita sudah bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan nikmat dari orang lain akibat perbuatan yang kita lakukan. Tidak, justru kita yang melakukan perbuatan hasad tersebut akan semakin merasa bahwa hasad itu sudah membahayakan diri kita. Ini pasti bisa kita rasakan jika kita sebagai manusia dan jika kita merenung apakah hasad itu ada manfaatnya bagi diri kita atau tidak, maka tentu jawabannya adalah tidak. Kita tidak akan pernah bisa merasakan manfaat dan kenikmatan hasad yang menjangkiti dan sudah merusak diri kita. Karena kita orang yang sudah melakukan perbuatan hasad akan merasakan ketidaknyamanan dalam kehidupan yang kita jalani. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis bahwa beliau mengatakan, "Iyyakum wal hasad, fa innahu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab." Jauhilah oleh kalian perbuatan hasad, karena sesungguhnya hasad itu bisa menghabiskan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama di dunia, sebagaimana api akan menghabiskan kayu bakar. Ini adalah merupakan sebuah hadis yang sekaligus menjadi nasihat bagi kita semua yang masih suka hari ini melakukan perbuatan hasad. Kita iri dengan apa yang dinikmati oleh orang lain. Kita iri apabila orang lain terlihat bahagia di depan mata kita. Kita iri apabila kita melihat orang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hatilah saudaraku, bahwa hasad yang tertanam di dalam diri kita ini akan bisa menghabiskan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tentu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama di dunia ini kita tidak tahu apakah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya berupaya. Jangan sampai kebaikan yang sudah lelah dan letih kita untuk bisa melakukannya, kemudian bisa hilang sedikit demi sedikit akibat dari perbuatan hasad yang kita lakukan. Kalau kita lihat saudaraku bagaimana api melahap kayu bakar, maka api akan sangat cepat melahap kayu bakar. Apalagi jika api yang melahap kayu bakar tersebut adalah merupakan api yang begitu amat besar. Dan hasad ketika sering sekali kita lakukan, maka dari hasad yang kecil itu akan bisa menjadi hasad yang besar. Dan ketika hasad itu sudah membesar dalam diri kita dan menjadi rutinitas kegiatan kita setiap hari wal'iyadzubillah, maka itu pasti akan lebih cepat menghabiskan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Jangan sampai saudaraku,
sifat hasad itu kemudian menjangkiti kita, menggerogoti hati kita, menjadikan kita orang yang senantiasa merasa bahwa tidak bahagia. Hasad itu, saudaraku, menjadi satu hal yang sangat berbahaya sekali, karena itu bisa menghilangkan kebaikan yang kita lakukan. Jangan sampai hasad itu berubah menjadi api yang begitu besar, dan itu ada di dalam diri kita. Jangan sampai hasad itu kita besar-besarkan, sehingga itu bisa mencelakakan diri kita. Tentu saudaraku, selain hasad bisa mencelakakan diri kita secara pribadi, karena kita akan terus merasa bahwa hidup kita ini sempit, bahwa dunia yang kita sedang berada di dalamnya akan tidak berasa lapang karena sifat hasad yang kita lakukan. Tentu dampak daripada hasad yang kita lakukan juga akan berpengaruh terhadap orang yang kita buat hasad kepada mereka. Tentu pada saat ada orang lain yang hasad kepada kita, yang berbuat hasad kepada kita, maka orang tersebut akan berupaya semaksimal mungkin, akan menggunakan berbagai macam cara untuk bisa melancarkan aksi hasadnya tersebut. Maka orang yang sudah dilakukan hasad kepada dirinya, mereka juga pasti akan mengalami kerugian demi kerugian selama mereka hidup di dunia ini. Kenikmatan yang tadinya ada pada diri mereka mungkin akan hilang akibat dari hasad yang dilakukan orang lain kepada dirinya. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya ini mungkin akan hilang akibat dari perbuatan hasad yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Tentu pada akhirnya saudaraku, bahwa hasad itu tidak akan pernah bisa mendatangkan manfaat sedikit pun, baik dari diri kita secara pribadi dan kepada orang lain yang kita buat hasad kepada mereka. Tidak ada manfaat yang bisa kita dapatkan sebagai hamba Allah, sebagai manusia, dan tidak ada manfaat yang bisa hasilkan yang kemudian bisa kita konversi menjadi sebuah kebaikan. Justru syaitan akan semakin senang apabila dia berhasil menggoda manusia untuk melakukan perbuatan hasad kepada orang-orang lain. Syaitan akan senang apabila kita manusia berhasil dia goda untuk bisa menjadi temannya nanti di neraka. Ketahuilah saudaraku, bahwa hasad ini adalah merupakan sebuah penyakit. Hasad ini adalah merupakan sebuah penyakit yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai penyakit itu kita biarkan. Jangan sampai penyakit itu kemudian menjadi semakin parah. Jangan sampai penyakit itu terlambat kita diagnosa, sehingga dia akan menjadi satu hal yang kemudian bisa membahayakan diri kita. Selayaknya penyakit, maka dia akan bermula dari sesuatu yang kecil, kemudian akan membesar dan terus membesar, sehingga pada saat dia sudah besar, maka kemudian nyawa kita pun menjadi taruhannya. Jangan sampai hasad itu kemudian membesar dan membesar menjadi penyakit hati kita, sehingga kemudian hati kita akan tertutupi dengan berbagai bentuk kebaikan, dan kita tidak akan pernah bisa memandang orang lain sebagai manusia yang sama seperti kita. Untuk itu saudaraku, hasad ini akan membahayakan diri kita dan juga membahayakan orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada manusia akal. Allah anugerahkan kepada manusia hati yang lapang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga anugerahkan kepada manusia
sifat-sifat kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita sebagai manusia. Maka pada saat Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ini semua kepada kita, gunakanlah semua anugerah kebaikan yang Allah berikan kepada kita ini untuk kebaikan. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala cabut anugerah-anugerah tersebut dari dalam diri kita hanya karena perbuatan-perbuatan tercela yang kita lakukan selama kita di dunia. Hasad ini adalah merupakan satu penyakit yang saat ini sudah banyak sekali menjangkiti manusia. Baik orang yang tidak punya harta sampai orang yang kaya raya. Terkadang hasad ini sering sekali menghampiri hati-hati kita sebagai manusia. Tentu kita sebagai manusia adalah merupakan hamba yang lemah, yang sangat terbatas sekali, yang tentu membutuhkan hal-hal yang bisa menguatkan hati-hati kita. Seringlah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringlah kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Kita senantiasa mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Kita ingat apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Maka ketika itu kita lakukan, niscaya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan akan bisa kita hindari dan kita jauhi. Orang yang hasad, kenapa kemudian dia bisa melakukan hal tersebut? Mungkin karena sebabnya adalah dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia jauh dari petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dia jauh dari agama ini. Dia jauh sejauh-jauhnya dari apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang manusia. Mungkin dia merasa bahwa dia sebagai manusia adalah merupakan segala-galanya. Mungkin dia merasa bahwa dia sebagai manusia akan kekal hidup selama-lamanya di dunia ini. Tidak, saudaraku. Kita semuanya akan meninggalkan dunia ini. Dan ingatlah bahwa ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka segala bentuk penyakit hati yang ada di dalam diri kita akan bisa kita musnahkan. Akan bisa kita hindari. Akan bisa kita selesaikan dan tidak akan ada lagi penyakit-penyakit hati di dalam diri kita. Untuk itu saudaraku, untuk Anda dan untuk kita yang mungkin sampai hari ini masih sering melakukan perbuatan hasad, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kepada Allah Tabaraka wa taala, karena itu adalah merupakan sebuah kesalahan dan sebuah dosa yang kita lakukan. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini kemudian akan habis begitu saja karena hasad yang kita lakukan. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang sudah lelah kita untuk mendapatkannya hilang begitu saja hanya karena hasad yang kita lakukan terhadap saudara kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada orang lain dan belum memberikannya kepada kita, yakinlah bahwa Allah Maha tahu apa yang Dia lakukan. Allah lebih tahu daripada kita sebagai manusia. Jangan pernah mengukur diri kita dengan ukuran orang lain, karena selayaknya pakaian yang kita pergunakan, maka ukuran pakaian kita belum tentu sama dengan ukuran pakaian orang lain. Gunakanlah ukuran pakaian kita sendiri sesuai dengan badan kita, dan jangan pakai ukuran orang lain untuk mengukur diri kita. Begitu juga dengan segala bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain yang mungkin belum diberikan Allah kepada kita. Yakinlah bahwa semuanya itu pasti ada hikmahnya. Semuanya itu pasti sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk takdir yang Allah berikan kepada kita dan kepada saudara kita
itu adalah merupakan satu kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Jangan kita merasa bahwa Allah pilih kasih. Jangan pernah merasa bahwa Allah tidak berpihak kepada kita, sehingga kemudian timbul sifat-sifat hasad dalam diri kita. Jangan pernah merasa bahwa ketika Allah berikan banyak hal kepada orang lain, kemudian Allah tidak berikan kepada kita, kemudian kita merasa bahwa Allah tidak adil kepada kita. Justru kita yang harus introspeksi diri kita. Harus kita lihat diri kita. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu kepada saudara kita dan tidak berikan itu kepada diri kita? Mungkin bisa jadi karena ada banyak sekali dosa yang sedang kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada kita. Maka ketika kita menyadari bahwa banyak dosa yang kita lakukan, segeralah kita bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bisa jadi apa yang diberikan berupa nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain, bisa jadi karena memang itu adalah merupakan anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala atas kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Tapi bisa jadi itu adalah merupakan bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berikan kepada saudara kita. Untuk itu saudaraku, jangan kita pernah mengadili apapun yang Allah berikan kepada kita dan saudara kita. Biarlah Allah sebaik-baik yang bisa mengadili kita nanti ketika kita menuju akhirat, alam yang kekal abadi selama-lamanya. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada kita semua saudaraku, sehingga kita bisa membuang jauh-jauh penyakit hasad yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang merdeka, sehingga kita menjadi orang yang lapang hatinya, dan sehingga kita menjadi orang yang senantiasa berbaik sangka terhadap segala bentuk takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.